harus menyelesaikan ini dulu. Roh itu apa? Roh itu adalah ciptaan. Di mana tertulis itu? Zakaria 12 nomor 1. Itu dulu, jangan langsung ke Roh Kudus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Quran surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul kudus. Al-Quran itu kemudian diturunkan bil haqq min rabbika bil haqq, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Siapa yang mengantar itu? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Jadi tidak bisa, Anda tidak bisa memisahkan antara Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah gelar untuk oknum ciptaan bernama Jibril. Sedangkan berbicara mengenai roh, itu adalah sesuatu ciptaan yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Zakaria 12 nomor 1. Sekarang, bagaimana dengan Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan, kemudian membimbing, kemudian segala aspek. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Itu kata Yesus. Maka ketika roh kebenaran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, cakupan kebenaran kemuliaan Yesus diceritakan di dalam Al-Quran. Poin yang ingin saya katakan kepada saudara, Al-Quran mengatakan begini. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah, Allah mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu diperkuat oleh Allah dengan adanya Roh Kudus yang datang kepada Nabi Isa. Wa ataina Isa bin Maryam bil bayyinah wa ayyadnahu bi ruhil kudus. Ini yang diterangkan oleh Al-Qur'an, bahwa Allah kemudian mengutus Nabi Isa alaihissalam dengan memberikan mukjizat dan diperkuat oleh Roh Kudus. Nabi Isa diperkuat oleh Roh Kudus, Yesus diperkuat oleh Roh Kudus. Bilangan 11 nomor 25 29, semua orang dihinggapi Roh Kudus, Roh Tuhan, mereka akan bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus mengusir setan dengan roh Allah, itulah maksudnya di dalam ulangan 11 nomor 25 29 dan juga Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diberi tugas kemudian oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, maka dia akan dibarengi kekuatan-kekuatan berupa mukjizat-mukjizat. Kenapa? Karena pada diri mereka itu terdapat roh Tuhan yang dicurahkan tanpa terbatas. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi Islam menyatakan dengan jelas roh itu adalah makhluk. Bible mengatakan roh itu adalah makhluk. Nabi Muhammad SAW dikuatkan dengan Roh Kudus. Yesus alaihissalam juga dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus baik Islam maupun di ajaran Yesus sama-sama adalah utusan Tuhan. Baca Yohanes 16 nomor 13. Itu adalah ciri-ciri Roh Kudus mengajarkan sesuatu. Nomor 14-nya dikatakan, apabila roh itu datang, maka dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan dari Tuhan. Artinya Roh Kudus, roh kebenaran itu bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan. Tepuk tangan untuk Ibu Vivi. Kok Ibu Vivi? Sorry, untuk kita semua. Silakan. Oke. Tapi kan Anda kan tidak ada mujizat kebangkitan dari antara orang yang mendugukan statement Anda. Nabi Anda mati, nggak bisa bangkit. Anda tidak ada satu kebangkitan orang mati pun yang mendukung statement Anda. Anda ngomong tapi semua meninggal. Tapi kalau saya, Roh Kudus turun dalam nama Yesus, ada kuasa yang mendukung, ada penjaminnya, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati.
yang saksi-saksinya sudah terlalu banyak. Sementara Anda mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan, jaminannya apa? Enggak ada, semua meninggal, mati semua gitu loh. Itulah bedanya saya dengan Anda. Anda penjaminnya kematian, saya penjaminnya kebangkitan. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ada penjaminnya, kalau kau kan nggak ada. Apa penjaminnya? Muhammad sudah meninggal, Allah nggak kelihatan, apalagi yang mau dibahas. Jadi Anda cuma muter-muter di dalam ketidakpastian. Orang semua udah meninggal kok. Kecuali Muhammad bangkit dari kematian, maka ada yang menjamin omongan Anda. Ih, bangkit men Muhammad. Ngeri juga, Roh Kudus ternyata si Gabriel. Karena ada kebangkitan dari antara orang mati yang menjamin. Nah, yang jadi masalah kan Anda, Nabi Anda meninggal, Tuhan saya bangkit, saya ada penjaminnya. Karena kita ini butuh kehidupan untuk menjamin semua firman-firman Allah. Paling Anda mengatakan yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Tidak, yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus. Ada ayatnya. Roma 8 ayat 11, roh yang membangkitkan dia nanti dari antara orang mati, dialah yang akan membangkitkan kamu juga. Jadi statement Anda nggak ada penjaminnya. Anda sebenarnya ingin mengobati orang sakit, tapi Anda sendiri masih sakit. Gitu loh. Sebenarnya Anda tuh butuh diselamatkan dulu dari kematian. Makanya butuh seseorang yang bangkit dari antara orang mati, membuktikan supaya omongan Anda tuh berbobot. Karena tidak ada mukjizat, kematian juga nggak bisa dikalahkan. Lalu Anda mau menjadi penyelamat, kau aja masih dikalahkan oleh kematian. Ngapain kau nyelamatin orang yang masih hidup? Kenapa orang mati? Orang mati karena berdosa, bukan karena wajar. Orang mati karena berdosa. Kenapa Yesus bisa bangkit? Karena dia Tuhan. Nah, kebangkitan Yesus itulah yang menjamin semua statement saya. Kalau kau apa penjaminnya? Kau aja melawan dosa aja nggak bisa kok. Udah berdosa meninggal lagi. Apalagi mau dibahas. Ngomong Tuhan-Tuhan nggak ada yang percaya. Karena nggak ada kuasa yang menjamin kau. Kalau saya, yang menjamin saya adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang bangkitin juga Roh Kudus, bukan Tuhan Anda. Kan kami kan nggak enak dong. Yesus bangkitin orang mati atas izin Allah. Yesus yang kerja, Tuhanmu yang panen. Yesus bangkitin orang mati atas izin Allah lagi. Yesus yang capek, Tuhan. Yesus itu tidak pernah minta izin Tuhan Anda, karena Yesus membangkitkan orang mati itu dalam nama Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku, bangkitkanlah orang mati dalam namaku. Buat mujizat-mujizat dalam namaku. Kalau Anda mati karena berdosa, bukan mati karena wajar. Mana ada orang mati wajar? Kalau besok si Kores tabrak mobil, tabrak mobil meninggal, wajar dia mati? Enggak, Kores meninggal karena dosa. Pasti ada karena dosa gitu. Jadi nggak ada orang mati wajar. Anda selamatkan dulu diri Anda dari dosa, baru Anda korek firman kami yang maha suci ini. Orang Anda aja masih berdosa, mau mati kok, ngapain Anda koreksi firman yang maha suci dan maha kudus? Selamatkan dulu diri Anda, baru Anda selamatkan kami. Ini aja lo aja belum selamat, mau selamatin orang. Silakan. Urunda? Selamatkan dulu diri Anda dari kematian, baru Anda punya modal mengoreksi kitab kami yang maha kudus ini, yang maha suci ini. Mana buktinya? Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang bangkitin Roh Kudus. Dalam Alkitab ya, kalau dalam Al-Quranmu mengatakan dibangkitkan oleh Allah, ya itu kan urusan Anda. Tapi dalam Alkitab yang bangkitkan Roh Kudus. Silakan. Iya, sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa Islam maupun Yesus, Islam dan Yesus nih ya, bukan Islam dan Kristen. Islam dan Yesus sama-sama memahami tentang konsep Roh Kudus itu. Roh itu adalah ciptaan. Ketika kemudian kata Roh dan Kudus itu disatukan, maka itu berbicara mengenai satu oknum, yaitu Gabriel atau Jibril. Makanya saya mengatakan kepada saudara, Ulangan 11:25 tolong disentuh. Ulangan 11 nomor 29 tolong dibaca. Dibaca Nehemia 9 nomor 30. Dibaca.
1 Tesalonika 4 nomor 8 itu dibaca supaya dipahami Roh Kudus itu apa. Kalau mata sudah dibutakan, hati sudah tertutup, maka Roh Kudus ya Tuhan. Tapi kalau Anda mencoba membaca dengan akal, Roh Kudus itu oknum, dia makhluk yang diutus kepada manusia. Dibaca toh. Sekali lagi Ulangan 11 nomor 25. Lalu kemudian Al-Quran juga menarasikan dengan sangat jelas. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran kepadamu dengan kebenaran. Roh Kudus. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam juga dikuatkan oleh Allah dengan Roh Kudus. Nabi Isa kemudian bisa melakukan apapun karena Roh Kudus. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Itu tidak bisa kita pungkiri. Orang yang berakal pun paham. Makanya Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati. Bahkan jauh lebih hebat daripada itu. Tanah liat hanya karena ditiupkan kemudian hidup biiznillah. Dengan biiznillah, dengan izin Allah. Kenapa bisa demikian? Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Allah menyertakan dia dengan Roh Kudus. Siapa itu? Pendampingan malaikat yang begitu dahsyat, pendampingan malaikat yang begitu kuat, pendampingan malaikat yang langsung diperintah oleh Allah untuk kemudian mengawal, melindungi, mengayomi, memberikan bukti kepada Bani Israel bahwa Yesus itu adalah manusia suci yang diajarkan kemudian oleh Bible Yesus itu sendiri. Dia sebagai perantara Tuhan untuk Bani Israel. Coba Anda lihat kisah para Rasul 2. Apa yang diterangkan di sana? Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus sebagai perantara Tuhan untuk Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan. Dengan perantaraan Yesus Tuhan melakukan itu. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi diriku ada di backingi oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Utusan Tuhan. Anda coba simak dalam kitab saudara sendiri, bagaimana Yesus kemudian diberi kekuatan oleh seorang malaikat dari langit. Yesus diberi kekuatan. Kenapa dia diberi kekuatan? Karena dia manusia. Siapa yang memberi kekuatan? Malaikat. Itulah yang disebut Al-Quran. Wa antaina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Roh Kudus ini kemudian setelah dia pergi, Nabi Isa pergi, Yesus terangkat kemudian ke langit. Roh Kudusnya datang kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengajarkan kemudian Al-Quranul Karim itu berasal dari siapa? Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Tidak ada kekuatan yang bisa melumpuhkan Al-Quran itu. Begitu Al-Quran datang, sejazirah Arab kemudian tunduk terhadap Al-Quran. Kenapa? Yang membawanya adalah Roh Kudus. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat. Yohanes 16 nomor 13. Roh Kudus yang datang setelah Nabi Isa, setelah Yesus, itu adalah roh kebenaran yang mengajarkan segala hukum-hukum, kekuatan, tanda-tanda, dan segala apa yang menjadi penginsapan dunia akan dosa. Itu yang diajarkan. Dan itu hanya diimani dan itu hanya disifati Al-Quranul Karim. Kalau Anda mengajarkan ini apa? Yesus mengusir setan dengan Roh Kudus. Ya memang betul. Karena malaikat Jibril ada pada dirinya. Sekali lagi saya katakan, baca Ulangan 11:25. Manusia biasa ketika didatangkan roh di atasnya, maka manusia tersebut bisa seketika melakukan mukjizat. Baca. Baca. Jadi jangan hanya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Anda nggak paham. Roh itu adalah ciptaan, dia adalah makhluk halus. Ketika dia disandingkan dengan kata kudus, maka merujuk kepada satu oknum. Siapa itu? Gabriel, bukan Tuhan. Demikian. Oke. Harusnya Anda menyentuh statement saya. Roh Kudus itu tidak akan turun kalau tidak dalam nama Yesus. Makanya sampai hari ini di dalam diri orang Islam tuh nggak ada Roh Kudus. Di dalam diri Juma nggak ada Roh Kudus. Di dalam diri si Kores nggak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu maha hadir. Dia adalah roh Tuhan yang diberikan kepada kita.
Yoel 2:28, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Rohku yang akan dicurahkan, bukan si Gabriel yang dicurahkan. Si Gabriel kan cuma malaikat biasa. Satu orang itu. Roh Kudus itu maha hadir. Nah, statement Anda tidak diajarkan di dalam Al-Quran kalau Roh Kudus itu hanya turun atas nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Baca tuh, Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Artinya kalau tidak dalam nama Yesus, Roh Kudus itu nggak turun. Dan betul, di dalam diri orang Islam tidak ada Roh Kudus. Makanya orang Islam mengusir setan bukan pakai kuasa Roh Kudus, pakai kuasa lain. Kami mengusir setan membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Kalau cuma membuat mujizat pakai Roh Kudus enggak ada Roh Kudus di dalam diri kamu. Emang ada Roh Kudus di dalam diri kamu? Sejak kapan kamu punya Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu Gabriel, mana mungkin Gabriel satu orang bisa masuk kepada miliaran orang? Gabriel itu cuma satu malaikat, tidak mungkin dia bisa masuk ke seluruh umat manusia yang jumlahnya 8 miliar. Roh Kudus itu bisa memasukin seluruh manusia yang jumlahnya 10 miliar. Karena Roh Kudus itu maha kuasa, maha hadir. Kenapa jadi Roh Kudus si Gabriel sih? Nanti kalau misalnya si Gabriel masuk ke Jumat, nanti si Kores rebut-rebutan lah. Datang lagi si Andi, gue butuh Gabriel, gue juga butuh Gabriel. Akhirnya kalian 270 juta rebut-rebutan Gabriel. Roh Kudus itu bukan si Gabriel. Roh Kudus itu rohnya Bapa yang dicurahkan kepada manusia. Nah, statement Anda tidak ada mukjizat yang menopang, yang mensponsori statement Anda itu nggak ada. Membangkitkan orang mati nggak bisa. Nabi Anda pun nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Kan saya bilang mukjizat itu nggak ada yang mau mendukung Anda, nggak ada mukjizat yang mau mendukung statement Anda. Anda cuma ngoceh-ngoceh tapi nggak ada mukjizatnya. Kalau nggak ada mukjizat ya ngapain? Gitu loh, nggak ada kepastian. Roh Kudus turun atas nama Yesus. Bentuk Roh Kudus aja kok nggak tahu. Roh Kudus itu bentuknya 7 obor, 7 roh Allah, seperti burung merpati. Emang Al-Quran tahu Roh Kudus seperti merpati? Al-Quran cuma bilang Roh Kudus itu Jibril. Nah, untuk memastikan Roh Kudus itu Jibril, tunjukkan suatu mukjizat, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Nggak bisa kan? Nggak ada yang bisa bangkit kan? Semua kalian dikalahkan oleh kematian. Kalian aja mengalahkan kematian aja nggak mampu. Satu kerajaan kalian, baik pemimpin sampai ke bawah, semua mati semua. Nggak ada yang bisa mengalahkan kematian. Kematian aja kalian nggak bisa kalahkan. Ngapain lu ngoreksi rohnya Bapa? Bapa itu maha hidup, bukan maha mati. Kalian ini bentar lagi juga mati kalian. Kalau kami rapture bentar lagi Tuhan Yesus mau datang, kami rapture kawan-kawan, kami nggak akan mati. Juga nggak akan ngalamin kematian karena kami seperti Elia nanti diangkat hidup-hidup ke sorga mengadakan pesta perjamuan ikan anak domba. Jadi kalian ada kerajaan kematian. Karena kalian mati karena dosa-dosa kalian. Nah, Yesus datang membangkitkan orang mati. Karena dia adalah Tuhan itu, dia mengalahkan maut. Makanya ada mukjizat yang menopang omongan saya. Siapa penopangnya? Kebangkitan Yesus itu yang menjaga. Kau apa yang menjaga? Mukjizat apa? Cuma teori, Roh Kudus, Gabriel. Ditanya buktinya nggak ada. Jadi nggak ada satu mukjizat pun yang mendukung omongan kamu. Omongan kamu hanya, oh Gabriel, apa buktinya? Kan nggak ada. Roh Kudus, Gabriel, buktinya apa? Saya pernah berdoa Gabriel datang. Kau pernah nggak didatangin Gabriel? Nggak pernah juga kan? Saya pernah. Gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh bukti. Roh Kudus, Gabriel, buktinya apa? Oh, ini tertulis di sini. Itu bukan bukti namanya. Kecuali kau udah pernah ke sorga ngeliat si Gabriel. Ini Roh Kudus siapa? Gabriel. Mana buktinya? Nggak ada. Lama-lama tabrak mobil nanti. Jadi tidak ada buktinya kalau kau bilang Roh Kudus itu Gabriel. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Kalau saya mengatakan Roh Kudus itu turun, mana buktinya? Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu buktinya. Yang bangkitin siapa? Roh Kudus. Ayatnya mana ada? Roma 8 ayat 11. Kisah 1 ayat 8. Matius 12 ayat 28. Ada buktinya. Jadi yang membangkitkan Yesus itu bukan Tuhan kamu, Roh Kudus. Nah, kalau kau ingin membantah,
bikin nabimu bangkit dari kematian supaya satu-satu. Muhammad juga bangkit. Oh, ada perlawanan nih, keren nih. Jadi cuma nggak cuma teori. Jadi selama kamu cuma teori doang. Yang sponsorin kamu siapa? Kematian, karena semua kalian bakal mati. Kita jangan ngomongin Tuhan. Tuhan itu maha hidup. Jangan kalau kita ngomongin Tuhan maha hidup, kita sendiri mati. Makanya saya berbicara. Siapa yang sponsorin? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, kau apa? Oh, saya nanti dibawa oleh Allah. Mana bukti? Enggak ada. Roh Kudus juga mana buktinya? Enggak ada. Cuma teori. Bukti kagak ada. Bukti nol. Jadi bertobatlah kau. Mana bukti Yesus Udah, bangkit? silakan. Kirim kan ya? Apa? Mana bukti Yesus bangkit? Lo membantah kebangkitan Yesus berdasarkan goib. Muhammad ketemu Allah itu kan goib, dia nggak bisa membantah. Lo tidak bisa Lu membantah. lihat di Israel kagak ada Yesus ngopi atau punya rumah. Sebentar. Lo tidak bisa membantah kebangkitan saksi mata dengan kekuatan goib. Lo kan kekuatan goib, cerita goib yang nggak bisa dibuktikan. Lo nggak bisa kecuali Muhammad saksi mata. Kecuali Muhammad saksi mata kuat, gitu loh. Saudara, gini. Kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus yang datang kepada para nabi, Anda coba lihat di dalam Lukas 22 nomor 23. Bukti bang, bukti. Jangan coba lihat capek saya ngelihat ayat. Buktinya aja langsung. Buktinya aja. Buktinya Kita apa? akan buktikan. Buktinya apa? Lukas 22:43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Tuhan kamu itu diberikan kekuatan oleh sosok malaikat yang Al-Quran terangkan dengan sangat jelas. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Itu sangat jelas dan tidak bisa Anda pungkiri. Wa ataina Isa bin Maryam bil bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Buktinya Bang Juma, jangan ayat terus, saya juga capek. Buktinya apa? Sabar. Kita harus pahamkan saudara supaya Anda bisa paham dengan baik. Kata Roh Kudus itu diambil oleh Kristen, itu datangnya dari Al-Quran. Maka untuk mendefinisikan Roh Kudus itu apa, Al-Quran lah yang wajib hukumnya menerangkan itu, bukan agama yang datang dari Romawi. Dengarkan saya, duduk yang tenang, duduk yang cantik. Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Pahami itu. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Roh Kudus itu datang? Untuk memberikan sabar. Buktinya apa? Sabar. Ini sedang saya buktikan. Sabar. Ini aduh, kau bikin kacau saya bang. Jadi ketika Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Roh Kudus memberikan pengajaran, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus kemudian memberikan solusi dalam kehidupan umat manusia. Maka akibat dari Roh Kudus ini, Al-Quran menarasikan dengan jelas, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Dengan adanya Roh Kudus, seluruh umat Islam mendapatkan bimbingan yang benar-benar kepada jalan yang lurus. Ini bukti adanya Al-Quran. Ketika umat Islam ketika umat Islam berbicara mengenai ekonomi, maka Al-Quran yang dari Roh Kudus itu sebagai senjatanya. Ketika umat Islam ingin berbicara mengenai pemerintahan, maka Roh Kudus memberikan solusinya melalui Al-Quran. Ketika Roh Kudus berbicara, ketika manusia membutuhkan pengetahuan tentang pendidikan, tentang nikah, tentang zakat, hukum-hukum, keadilan dan seterusnya, maka Tuhan memberikan kekuatan itu melalui Al-Quran yang menjadi bimbingan Roh Kudus melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Maka bukti yang akurat adalah ketika manusia buntu tidak ada solusi, maka Al-Quran datang menjadi solusi. Ketika Al-Quran berbicara mengenai ekonomi, maka Al-Quran memberikan solusi tentang ekonomi. Ketika Al-Quran berbicara mengenai pendidikan, maka Al-Quran memberikan solusi tentang ketika pendidikan. Orang mati, sekarang ketika orang mati kenapa? Dengarkan, ketika saya tanya, Roh Kudus yang Anda maksud memberikan solusi pendidikan, tolong berikan satu data di dalam kitab saudara, Roh Kudus memberikan solusi tentang pendidikan. Saya tunggu, monggo. Oke.
Aduh, lucu banget nih Bang Juma ini. Lo ngapain lo ngomong pendidikan? Kita ini ngomongin kebangkitan dari antara orang mati. Musuh terbesar manusia itu bukan pendidikan, bukan masalah sayur. Masalah utama terbesar manusia itu adalah kematian. Ketika orang berdosa, upah dosa adalah maut, dan Nabi Anda pun meninggal, tidak sanggup mengalahkan kematian itu. Kau bilang kau penuh Roh Kudus. Sebentar, Kores kau diam dulu. Kau tukang sayur kau diam dulu. Ya. Mana? Katanya hidup. Masa kayak mayat. Sebentar. Aduh, tolong dulu ini. Buktikan. Diam dulu. Juma tadi tidak bisa membuktikan kalau dia penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya turun dalam nama Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Jadi si Juma ini nggak ada Roh Kudus. Mana buktinya? Kalau Roh Kudus, makanya saya bilang nabimu tidak sanggup mengalahkan kematian. Ketika kematian itu datang, langsung menyerah, meninggal langsung. Tapi kalau Yesus, ketika kematian itu datang, dia mati di hari yang ketiga, dia bangkit naik ke surga, duduk bertata sebagai raja. Kalau kau apa? Datang nanti penyakit mencret, meninggal kau. Datang nanti penyakit kanker, kegembelan, meninggal kau. Apa yang mau dibanggain dari kau? Tapi kalau kau mati, di dalam nama Yesus bangkit, itu baru ngeri namanya. Roh Kudus, masalah ngapain ngomongin pendidikan sih? Pendidikan yang terbesar adalah pengenalan akan Tuhan, yaitu kebangkitan. Besok Juma dibunuh orang, meninggal. Apakah dia bisa bangkit? Nggak bisa bangkit, langsung dia ke sana, lautan api. Nah, kalau saya nggak akan mati, karena bentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Kami akan melakukan pesta berjamuan nikah anak domba selama 3,5 tahun di sorga. Setelah itu kami akan turun dalam perang Armageddon menghabisi kalian. Gimana rasanya ngawinin Tuhan Ya. yang mati? Makanya buktinya tidak ada, mujizat nggak ada kok, cuma teori doang nih. Mana mujizatnya? Bangkitin dong orang mati. Setidaknya bangkit ke kerajaanmu, bangkit dari kematian. Yesus. Siapa? Keok lo. Dalam Alkitab juga di situ tidak tertulis bahwa Roh Kudus itu diciptakan, tidak. Karena Roh itu Allah. Roh Kudus, bentar Bang. Bentar lagi Bang ya. Roh Kudus lah yang membangkitkan Yesus. Mana buktinya Roh Kudus membangkitkan Yesus? Yesusnya sudah bangkit dari kematian. Aduh, sekali kau diajarin, gamparin. Ya, kalau bisa dia udah bangkit lah ya. Kalau udah bangkit, mana dia? Di mana dia? Masa sama aja kayak mayat? Dia lagi bertahta, Ucok. Lagi nyantai, lagi ngopi di sorga. Nah, itu mana? Mana coba fotonya, videonya mana? Kalau nggak kan buat gua mati itu. Ya, lu kan manusia berdosa. Masa foto Tuhan yang mulia mau dikasih seorang seperti lu sih? Lu kan manusia Siapa hina. tahu ada gitu orang-orang yang Nggak kudus boleh. kayak bisa moto dia, videoin dia. Nggak Kalau nggak dia boleh. mati. Kalau Apalagi mati, ngapain kita apalagi obrolin? lu pedagang sayur mau minta fotonya Yesus, fotonya Beelzebul aja lu belum tentu dikasih, apalagi fotonya Tuhan gua Nggak usah yang paling Yesus, manis dan Yesus. paling Yesus keren kan itu. katanya hidup katanya. Mana kalau hidup? Jangan, masa hidup kelakuannya kayak mayat. Nggak ada apa? Nggak bisa dilihat sekarang. Gak usah lo mengklaim, lo sendiri pun tidak bisa mati, tidak bangkit dari kematian. Jangan Yesus lo aja melawan bisa. orang Yesus yang sama kayak sudah gua. bangkit. Mati bisa. Gak bangkitnya usah nggak lo bisa. ngomongin Kalau bangkit Yesus. mana sekarang Nabimu sendiri tidak bisa bangkit dari kematian, bro. Kecuali kalau Iya, mana Muhammad kalau Yesus bangkit, bilang bangkit, setidaknya hidup ada dari yang kematian. memodalin Mana lo sekarang? bicara. Mana? Pengen Paham gak lihat lo? mana? Yang Ada yang yang membuktikan, sabar Bang, sabar. Yang membuktikan kalau Isa ada di surga itu di surat Al-Imran 55 itu di Iya, Nabi Isa di langit kedua, iya gitu. Cuma kan Yesus dibilangnya bangkit terus hidup gitu kan. Jadi dia pernah mati terus hidup lagi. Mana sekarang? Kalau dia hidup lagi mana? Black Speed, Kalau bilang Nabi Isa ada di langit kedua kan sama kayak kayak Henok, sama kayak Elia gitu, sama kayak Ilyas. Nah kalau Yesus ini hidup lagi, mana dia gitu? Masa sama kayak mayat kelakuannya? Mana? Hoi, Tata di sorga, kalau lo pengen tahu minta foto, sorry lo manusia berdosa nggak dia boleh. katanya pernah turun. Kita udah Dia sering turun ketemu lagi dia. aja. Turun
video-video Udah lagi keliling sering. di Israel pakai baju yang kemarin dia pakai. Nah, itu kita Nggak percaya. boleh. Kalau nggak ada kan sama kayak mayat. Nah, dia tahu mulia kok di videoin sih memang dia. Di surah Al-Imran Ayolah. 55 juga menegaskan di sana Ini kan membenarkan. sama Nggak kayak usah lo Zeus, bantah, Zeus juga kan, Korek. naik ke Nah, mana kita surga, nggak mengalahkan pakai maut, jasadnya nggak ada di Korek. bumi. Apa Nggak bedanya usah sama lo Zeus? bantah. Apa Dia bedanya juga nggak sama ada Poseidon modal. sama Hades? Kalahkan dulu kematian baru lo ngomong, Nah, Korek. Yesus udah mengalahkan Kita kematian. ini Kalau udah adalah mengalahkan mana dia sekarang? angkat Coba oleh pengen tahu. Yesus. Kalau udah mengalahkan kematian mana dia? Woi, Lo nggak usah nanya-nanya ya, karena nabimu sendiri pun nggak bisa janji bangkit kalau dari gitu. kematian. Karena kalau janji gue tagih janjinya. Salah ya. Iya, kalau lu udah kalah, Yesus lu ternyata sama seperti mayat. Udah, mati keok, juga, keok, ya udah. Ngapain kita 7-0. diskusi? Duga kau aja tuh nggak Yes, ada. yes, 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 Kalau yes, Bang yes. Suman Tanggapi, masih hidup Bang kan? Suma. Bukti mana? Bang Ya Suma tolong mana tanggapi, Bang bukti? Suma. Juma, Dia lagi Bang ngapain? Juma, Dia lagi Bang bertani Juma. kayak apa, berkebun kayak apa? Bang kayak Juma, Kalau lagi sorry ya, turun, kemarin Tapi Al-Imran 55 itu ya, Bang, sebentar. menegaskan bahwa Isa Al-Masih juga berada di surga, tapi Tolong, Nabi Isa tolong. bukan Yesus, Nabi Isa nggak pernah. Kemarin teman Pernah saya babi dapat dan memakai penglihatan nggak pernah. Bang Beda Juma itu. diseret-seret oleh binatang yang gelap, dibawa ke lahar Gunung Merapi. Ya, Bang Juma diseret-seret binatang yang gelap, Nah, itu dibawa mana oleh binatangnya, mana binatang yang Yesusnya? gelap Dua itu jadi mau apa? dibawa. Mana binatangnya? Mana binatang? Mana Mana Yesusnya? binatangnya? Mana Oh, dua-duanya itu? ngadi-ngadi Binatang dong. sama Itu Yesus dalam mana? penglihatan. Pengen lihat gua. Nggak Jangan usah jualan-jualan nanya-nanya, kau binatang, nanti juga kau caleg ketemu gitu kok. loh. Di Twitter Bapak. Tunggu aku ada telepon dulu. Halu, manusia halu. Halu memang ini emang. Penglihatan apa rupanya? Buktinya apa, Butet? Butet. Aduh, kacau. Buktinya di surah Al-Imran 55 Bang, Di buktinya. mana di surga dikatakan di Al-Imran 55 nih? Pak, itu kan tulisan bukan Coba. bukti. Allah Black Speed. iya, Allah kamu di mana sekarang? Kalau Di surga bukti apa? itu Di mana? bangkit Dia dari kan di surga. antara. Iya, Allah kamu Loh, di kalau mana? Allah Kenapa kan di sana konsisten menegaskan bahwa dari Isa awal tidak berada bisa dengan dilihat Allah? penglihatan mata gitu. Tadi Ini kan berbeda surga. sama Yesus. Yesus katanya hidup dan hadir, pernah dilihat manusia. Nah, ini kan gua manusia nih, bukan Pokemon gua. Mana sekarang dia? Kok gua nggak Nggak bisa ada, lihat? Bang Kores. Katanya dia hadir. Kok nggak hadir? Mana dia sekarang? Yang lucu surga jumpa lagi Roh Kudus dalam mimpi. Nah, Sama jangan kayak Paulus. main mimpi. Ayal. Di sini aja gitu. Katanya hadir, Iya. katanya hidup. Mana dia? Mana? Si Paulus Coba nggak pengen jadi tahu. Roh surga sama si Luga. Hanya dia Terdiam sama- kan, sama makanya si jangan gitu, janji-janji Bang. caleg, jangan Yes, jualan-jualan oke, yang oke. sesuatu nggak kelihatan. Oh, jadi gitu. mau digulung lagi Kalau mati yang mati ini? aja. Nggak usah Luga, dibilang kau gitu. Mau digulung main lagi? sama aku Luga. Oke, satu Jadi orang aja. main sama aku. Kau tunjukkan Ya. Roh Kudus kau. Yang mau lanjutin si sekarang Juma nih. siapa? Ya udah sama akal logika ya. Yang mau Aku cuma ngelanjutin itu doang cuma ya. siapa? Luga kalau lu mau janji ke gua Yesus hidup, Sama kasih aku hadir, nggak logis kasih juga, lihat, kasih coba. paham gua. Berkata-kata lah Bang Sini. Suma. Kalau lu Biar- nggak bisa, biar enak, seenggaknya nomor biar WhatsApp-nya. nyambung. Gitu, my bre. Oke? Iya, Assalamualaikum. lo tuh siapa, Kores? Lo kan cuma tukang sayur. Nggak bisa lo ketemu Yesus. Di sini kita berbicara Ketemu yang Yesus. sopan santun, Bang. Jangan menggunakan hal-hal bodoh di sini, Bang. Bicara yang sopan santun. Lo dia saja. aja bercanda-bercanda kok sama gue minta nomor WhatsApp-nya Yesus. Ya kalau orang bercanda. Jadi, kali lagi bahwa tidak ada bukti Jibril. Kan nggak ada mukjizat, nggak ada bisa bangkit dari antara orang mati kok nabinya. Atau kalian membangkitkan diri sendiri nggak bisa kok. Terus menjadi penopang utama statement-statement ajaran kita. Kalau nggak ada cuma ajaran-ajaran, semua bisa ngarang. Apalagi jago ngarang semua yang ada di sini. Lah ya, ya udahlah. Mimpi banyak Bang Luga Suma ya. berkata-kata dulu, Bang Suma. Berkata-kata dulu. Mimpi yang ini yang banyak ya. Bang, Oh, Juma iya, tuh Bang. udah kalah aja. Ya. Jadi pendeta aja bang. Ntar gajinya digedein lah. Juga banyak halu kok. Kau tunjukin ya. Bang semua. Luga. Ngapain coba? Yesus udah mau Ya. datang. Malah lagi. Tunjukin. Jadi penginjil. Tunjukin. Halo. Oke, Ah, Jadi Guru gini. Datuk kembali. Siap. saudara Luga, saya Kalau mendengarkan dengar- itu, saya senyum-senyum aja bang, mendengarkan pernyataan-pernyataan saudara. Iya senyum lah. Iya, fakta Ya, mukjizat nggak ada. terpapar, fakta kita lihat.
belum ada Oten yang bangkit dari kubur. Sekarang Oh banyak. sekarang Al-Qur'an mengatakan Penginjil wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Ya. Jangan kau mengira orang Islam yang meninggal dunia itu mati, mereka itu hidup. Ini Al-Qur'an yang menarasikan. Bukti yang penting. Lah, dia sudah pindah. Mereka orang Islam ini udah pindah alam, bukan lagi di dunia. Sekarang mana coba buktikan? Mana buktikan dalilnya orang yang mati dari Kristen itu hidup? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke, Bang Suma. Saya Oke, butuh Bang dalil. Suma. Saya butuh dalil. Bukti bahwa Di manusia- mana dalilnya orang Siap. yang mati Dalilnya dalam menyembah ada. Yesus itu hidup? Mana? Oke. Mana? Oke, itu membuktikan bahwa kita ini manusia biasa, diam Bang. dulu, Hanya Black. Tuhan Satu-satu ada. jangan ganggu. Kami juga masih tertib, Black. Kan memalukan. Aduh. Saya minta Apa yang dalil. kalian bisa lakukan? Saya minta dalil. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Iya. Jangan kau menyangka orang Islam yang meninggal itu mati. Yes, Mereka membuktikan bahwa itu kita ini hidup orang di Islam sisi nggak mati. Tuhannya. Bukan Tuhan. Mereka Nggak, itu jadi orang Islam mendapatkan meninggal tuh nggak rezeki. mati gitu ya? Diam dulu. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Umat Islam yang meninggal dunia, mereka hidup, mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Mana dalilnya orang Kristen yang mati mereka hidup? Tunjukkan saya. Gitu ya? Tunjukkan Hanya karena dalilnya sebuah di statement dari seorang kitabmu ulama, orang kau percaya Kristen gitu, gitu. penyembah Orang yang Yesus Emang meninggal itu mati. gitu. Mana? Tunjukkan dalilnya kepada saya. Orang Kristen mati hidup. Mana? Tunjukkan dalilnya. Orang Kristen mati hidup. Nggak Dua, usah pakai Kita dalil. tiga. aku aja yang ngomong. pembuktiannya. Tolong yang Mana Orang pendeta dalil? yang mati langsung guru hidup, tahu kalian. nggak? Mana Itu bisa jadi dalil? Saya Itu butuh bisa jadi bukti, dalil. tahu nggak? Seorang mati suri terus mengaku ketemu Tuhan Yesus itu bisa jadi bukti. Kalau Mana disuruh bukti, dalil? Kalau Anda berbicara mengenai mati suri, kalau Anda jelas berbicara sekali, mengenai kan? mati Kalau kamu suri, bicara bukti, artinya apa? Yesus Sia-sia mengatakan ucapanmu di kalau dalam ada Matius pembuktiannya. 26, semua waspadalah tentang kepada agama orang, itu harus dibuktikan. waspadalah Bukan kepada seperti orang ucapanmu. yang Hanya mengaku karena sebuah bertemu ucapan dengan ulama. Kau Yesus. percaya itu? Apabila Itu namanya ada kesia-siaan orang yang dan mengaku kebodohan. bertemu dengan Omong kosong dirimu. Yesus, kalau ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu pembohong, itu pendusta. Itu Kalau Yesus bicara yang pendusta, mengatakan. tapi masalahnya dia Nah membuktikan sekarang segala coba sesuatu. Anda tunjukkan buktinya. Sebagaimana saya buktinya membuktikan di jelas. dalam Ada sebuah Al-Quran mukjizat orang yang Islam terjadi. yang meninggal. Ya enggak? Mereka yang gugur Ya, di ketika jalan kalian Allah. melakukan Kata ruqyah, Al-Quran hanya jin yang mereka terjadi. itu sebenarnya tidak mati. Tetapi mereka hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Bal ahya'un inda rabbihim Ketika ngomong kosong, terlalu tinggi kau yurzaqun. ucapkan Tunjukkan istilah, mana benar. dalilnya. Aku hanya bisa di Mana dalilnya penyembah Yesus mati hidup? Mana? Kalau saya sudah menunjukkan. Loh, gak usah bicara Mana? dalil. Udah, Lah, siapapun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku, udah itu ada harus pendapat. ada dalilnya, Bung. Loh, itu sebuah dalil. Bukan cuma berasumsi. Itu Anda bukan mengatakan asumsi lagi, Yesus Kak. bangkit Semua dari orang yang kematian. datang kepada Bullshit. Bapak kalau tidak melalui Yesus aku. tidak bangkit dari Udah jelas kematian. kan? Itu dalil. Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam diangkat hidup-hidup Kau oleh sebut Allah. itu Nabi Yang Isa, disalibkan padahal itu kau adalah sendiri orang tidak mempercayai fasik. Yesus. Yang disalibkan Gimana itu coba kesia-siaan adalah logika macam apa ini? Yudas. Kemudian cerita bangkit Agama halus membangkitkan itu seperti nggak apa yang ada. Anda Nggak saat ini ada itu coba? orang bangkit dari kematian lalu menjadi Tuhan. Itu hanya ada di ajaran paganisme. Itu nggak ada, Bung. Jangan ngadi-ngadi. Kamu dulu juga. Tidak ada orang Kristen yang kepenuhan Roh Kudus mati bangkit kembali, nggak ada. Nggak ada. Itu Agamamu hanya juga halu. sebuah pagan di Mekah Itu pada halu. awalnya, tahu nggak? Lalu Al-Quran mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Mana dalilmu? Kalau Kristen mati bangkit, Jelas hidup. dalil yang tadi udah aku ucapkan. Tidak ada Mana? yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Artinya Ya, apa? banyak cerita Penuakan kuasa hubungannya. surga, jelas kan? Mana? Saya butuh Hah? dalil. Dalilmu mana? Hanya Saya sebuah ini perkataan ulama dan wala sebuah hadis. tahsabannal Omong ladzina kosong. qutilu fi sabilillahi amwata. Kalau dalil yang seirama dengan itu Al-Quran mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir artinya lakum apa? Itu sebuah dzunubakum kesimpulan wallahu dari ulama ghafurur kan? rahim. Kalau ini jelas Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Di dalam Itu Alkitab. kecil itu dalilmu Loh, itu tidak kecil. ada yang sampai kepada Bapak Jelas. tanpa melalui aku. Ucapan Rasulullah itu Muhammad persia-siakan sallallahu saat alaihi ini, wasallam kan? juga Dalil yang menarasikan mana di Al-Quran? cakupannya untuk Mempunyai Yesus kerajaan hanya surga Bani itu. Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad cakupannya seluruh umat manusia. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum Pokoknya gua ucapkan dzunubakum itu, wallahu semua itu cuma ghafurur ucapan rahim. ulama-ulama Anda tinggimu, bisa membantah bukan dalil ucapan itu. nabimu.
Anda bisa membantah dalil itu? ulamamu. Anda bisa membantah dalil itu? Masya Allah, Jelas syukran. terbantahkan akhir. itu. Mana? Ulamamu. Mana buktikan dalilmu? Ulamamu Buktikan. terdahulu itu. Buktikan dalilmu. Satu. Buktinya tertulis di hadis itu Wala semua. tahsabanna alladziina Tertulis di qutilu fi Al-Quran. sabilillahi amwata. Jangan kau menyangka umat Islam yang mati itu mati. Mereka sesungguhnya hidup di jelas sisi itu Allah hadis dan juga, mereka kan? mendapatkan rizki. Satu. Sekarang mana dalilmu? Orang-orang dalil udah jelas, Kristen siapapun yang datang penyembah kepada Allah, kalau Yesus tidak yang melalui aku mati sama itu dengan jangan saksi kau Anda, nyangka kan? mati. Mereka hidup. Mana dalil? Tunjukkan dalil. Loh, kan tadi bilang siapapun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mana dalil Empunya penyembah kerajaan surga, Yesus itu itu tidak dalil. mati tapi hidup? Mana dalil? Kalau sebuah kalimat seperti itu aja kamu nggak bisa mengerti, sama dengan kamu bukan orang Indonesia saat ini. Berarti tidak ada dalil. Ya, Loh, gelar. itu dalil. Makanya Dalil kan apa pakai logika yang saya berpikirmu. tanya? Di Dengarkan mana saya. caramu berbahasa? Dengarkan Coba saya. omong kosong Dengarkan macam saya. Apa ini yang sedang kau ucapkan? Wala Itu tahsabanna sebuah alladziina data. qutilu Udah? fi sabilillahi Nah, kan ketika kamu berbahasa amwata. Arab saat ini, apakah kamu bisa Siapa menjadi orang yang Indonesia? mati? Sorry, dikatakan jangan kau mengira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, meninggal nih di jalan Allah berarti Islam. Mereka itu mati. Tidak, kata Allah. Bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Akan tetapi mereka itu adalah hidup. Mana itu yang saat ini kau katakan? Mereka itu adalah hidup dan Tercantum di mereka mana mendapatkan itu? rezeki. Sekarang dalilnya. Orang yang mati di dalam jalan menyembah Yesus itu tidak mati tapi hidup. Tunjukkan dalil. Ucapanmu itu barusan tercantum di mana itu diktenya? Ali Imran 169. Ada ayatnya. Ayatnya seperti apa? Coba. Aduh. Lah itu tadi Ayat sudah 90 dibacakan. Kamu bacakan pakai tua dulu nih, Flash. Dengan jelas kan? Tidak Buat perlu kuat dengan bahasa gereja. Arab yang kau gunakan itu Dengan bukan nama kemampuan orang Yesus. situ. Buat kuat pakai toa. Coba ke umat Islam. Mana Di masjid. dalilnya? Kita minta dalil dari Oh, Kristen. dalil ya udah aku sebutkan Barang tadi kan. siapa Siapapun yang mati datang. di dalam menyembah Yesus, dia akan diselamatkan. Mana dalilnya? Tunjukkan saya. Nah, Mana? dari bilang kan, siapapun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku katanya kan. Udah jelas-jelas itu sebuah dalil. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia atau bagaimana? Lah, ini Lah, itu menyembah dalil. Yesus bukan datang kepada Bapa. Kalau datang kepada Bapa itu Bani Itulah. Israel, pengikut Nabi Itulah. Musa alaihissalam, pengikut Sebuah Isa bahasa- alaihissalam sebuah datang bahasa kepada sederhana Tuhan saja. pencipta Kamu langit tidak dan punya bumi kemampuan melalui untuk para mencerna. nabi. Bagaimana kita Sekarang lanjutkan Kristen ngomong ini, yang coba? kita tanya ini Kristen penyembah manusia, Bung. Jelas kan, itu sebuah dalil, sebuah bahasa sederhana yang tidak Menyembah punya kemampuan untuk Yesus kamu terka. dalilnya mana, Bung? Bagaimana bisa kamu masih bicara coba? Dalilnya mana menyembah Yesus itu mana, Bung? Menyembah Yesus bagaimana lagi kan udah dibilang kan? Lah kan yang kalian datang menyembah kepada Bapa, Yesus. kalau tidak melalui aku, Kalian menyembah Yesus. Orang-orang kalian Kristen karena tidak kamu mungkin mengaku sampai dia kepada Tuhan. Bapa karena orang Kristen bukan Bani Israel. Orang Kristen itu manusia najis. Mau Pertanyaan dalil? pertama padahal jadinya Mau begini. dalil? Emang orang Yesus Kristen itu pada awalnya najis. itu Bani apa? Kristen itu najis. Mau dalil? Baca Galatia Nah, 2 kan? nomor 14. Kalian juga, Orang-orang Islam yang itu, tidak orang Kristen bersunat itu Mekah adalah pada awalnya. orang-orang yang kafir. Orang Islam itu juga orang tersentuh dari Mekah pada awalnya. Bagaimana mungkin orang-orang kafir masuk ke dalam surga? Nggak mungkin. Yesaya 52 nomor 1. Orang Nah, yang tidak bersunat Ketika haram kamu hukumnya cuma ayat masuk itu, ke apakah tanah kamu suci sudah memaknai Yerusalem. Injil? Enggak kan? Yehezkiel 44 nomor 9. Nah, ketika kamu sudah Orang-orang memaknai tidak semua bersunat kebenaran, haram apakah kamu hukumnya sudah masuk ke memaknai bait Injil? suci. Atau kalau Wahyu kamu sudah lihat 21 nomor perjanjian baru? 27. Orang-orang tidak bersunat kafir haram hukumnya masuk ke surga. Jadi mau kemana kalian? Mau sampai kemana Kristen? Di Mau dalam kemana? Wahyu Mau kemana? dikatakan. Mau Dan kemana aku melihat Tante? banyak- Tante dan mau di dalam kemana? Wahyu dikatakan, sudah dikatakan tahu enggak? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Wala tansabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata saat ini apakah bahasa bal Indonesia ahya'u hanya seperti inda itu kemampuan untuk rabbihim mengelak dari sebuah argumentasi. yurzaqun. Betapa omong kosongnya nih coba. Kalau cuman uak tidak ada Loh, dalil jelas. percuma. Ketika aku kasih referensi di dalam Wahyu berkata percuma. semua bangsa akan Percuma, dijadikan mempunyai kerajaan percuma. surga. Kamu aja seperti itu coba. Kalau cuman Ngeyel-ngeyel. itu percuma. Kita butuh dalil yang menjadi dalil, ya? dasar menyembah Yesus akan mati, akan langsung ke surga. Mana Jelas, dalilnya? Beda kita guru, butuh hanya ada kan sebuah ada kesimpulan Paulus, dari ya. satu orang. Dia Bagaimana dia bisa ada menjadi sebuah Paulus. dalil? Biasa. Dalam Gini. skripsi aja itu gagal, tahu nggak?
Kalau tidak ada dalilnya berarti ya jelas Loh, tidak ada dalilnya jaminan jelas untuk dibilang. Di dalam Kristen. Wahyu dikatakan semua bangsa akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang Itu yang udah tidak dalil. bersunat bisa nggak masuk ke dalam surga? Loh, kenapa tidak? Tuhan Maha Kuasa kan? Mana dalilnya? Mana Kenapa dalilnya? lu membatasi kemampuan Tuhan coba? Mana dalilnya? Kamu Loh, dibantah mana dengan dalilnya? dalil. Tadi aku udah Yehezkiel bilang kan, dalilnya di dalam Wahyu. Dengarkan. Nah, Tolong di dalam Wahyu fungsikan. semua bangsa Tolong mempunyai fungsikan kerajaan sorga. telingamu, Bung. Fungsikan telinga, jangan cuma mulut. Fungsikan telingamu. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Allah Tuhan pencipta langit dan Kamu bumi. hanya mencari referensi. Fungsikan telingamu anak muda. Jangan cuma mulutmu. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam rumah Tuhan. Yesaya 52:1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke tanah suci Israel. Wahyu 21 nomor 27, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Ente mau kemana, Santi? Argumenmu itu hanya untuk mendukung apa? Jawab, mana dalilnya? Orang yang tidak jelas, bersunat, aku orang najis setelah ini itu menjawab, masuk ke kenapa surga diam, coba? mana? Setelah ini Mana menjawab, kenapa dalilnya? Orang Loh, najis dalilnya udah masuk ke dibilang. dalam Udah surga dibilang, itu nggak kan? mungkin. Ya sudah, orang najis masuk ke dalam bait suci Argumentasimu mana? itu hanya Mana? untuk mendukung apa yang menjadi ucapanmu. Mana Empimu. dalilmu? Sekarang Orang begini, yang kamu tidak mempelajari bersunat apa yang masuk sebagai ke dalam perjanjian surga. baru. Orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci saja haram hukumnya. Ketika aku ingin speak apa aja aku di mute. Gimana coba Mana membantu dalilnya? Kita butuh dalil, bukan air liur. Dalil, Tadi kan aku udah bilang, dalil dalil. ya, tertulis di dalam Wahyu. Kejadian Ya, semua 17 bangsa nomor mempunyai kerajaan surga. 14. Udah. Barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Aduh, mampus. Mana? Mana? Masih tetap dipertahankan di sini. Aneh Mana sekali. keselamatan untuk orang yang tidak bersunat? Tunjukkan dalilnya. Nah, ketika disebutkan dalilnya kenapa masih buntu? Mana dalilnya? Coba tunjukkan. Lah, tadi kan aku udah bilang kan di dalam Wahyu. Udah. Kalau Apa kamu tuh? ingin cari lagi dengan benar gitu. Berbagai bangsa masuk ke dalam surga. Udah tanpa syarat. Allahu Akbar, kasihan. Cara Saudaraku satu, ya, hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tahu nggak? saudaraku, mulai sekarang cobalah kamu menjadi Kristen itu berdasarkan dalil. Loh, Menyembah udah jelas-jelas Yesus tadi harus saya ada bilang, di dalam dalilnya. Wahyu. Ibadah Minggu harus ada dalilnya. Natalan harus ada dalilnya. Jangan kamu liar. Belajarlah menggunakan dalil di dalam beragama. Loh, jelas-jelas kan. Jangan Ketika cuma dua imam dalil, buta. malah didikte, coba. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan, jangan berpegang kepada asumsi dogma gereja. Amsal 3 nomor 5 gitu loh. Pakai data, Bang. Pakai data. Lain kali kalau naik ke Komal Islam, Ayo, kuatkan ketika aku diri Anda memberikan dengan sebuah data. referensi, apakah Oke? kamu niat mencari? Enggak kan? Loh, kamu cari data apa di Bible? Saya akan sajikan aku udah kepadamu. jelas Saya sudah berikan bacakan datanya, dalil-dalilnya referensinya kepadamu. dari Wahyu. Silakan Harusnya cari. kamu malu. Itu dalil kitabmu sendiri. Kok aku Seharusnya yang kamu lebih tahu malu dari ketika kamu? omong kosong yang terlontar dari ucapanmu itu Oh, semua berarti apa? kamu Kesia-siaan, mengatakan kan? dalil kitabmu itu omong kosong. Alhamdulillah, saya pun Justru sama kitabmu sebenarnya. bisa disebut sebagai skripsi palsu, tahu nggak? Skripsi gang. Kamu mengatakan bahwa apa yang saya sajikan berupa dalil itu adalah omong kosong. Terima sakit. Oh, jelas itu omong kosong. Lah, omong kosong dalilmu. Aku membacakan dalil yang kamu ambil dari kitab agamanya orang. Pertama, Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota suci Bagaimana bisa sebuah Yerusalem. ayat yang mengajarkan kebencian masih disebut sebagai Yehezkiel agama, 49 nomor 6, 7, 8, 9. Haram hukumnya Bagaimana bisa orang sebuah kafir yang kitab tidak bersunat yang berisi Al-Ma'idah? masuk ke dalam bait suci. 2. Wahyu 21 nomor 27. Haram hukumnya orang najis yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Ente mau kemana, Santi? pendeta bagaimana? Susah, Bung, susah. Kamu dibantah oleh dalilmu sendiri. Habis gitu Anda mengatakan bahwasanya saya berasumsi, saya omong kosong. Berarti itu sama halnya kamu mengatakan kitabmu itu omong kosong, Santi. Oke? Baik. Oh, jelas kita Saya kesimpulan yang pamit salah. 10 menit.
Saya ibadah dulu menyembah Tuhannya Yesus, habis itu saya akan kembali untuk terapi Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang begini cara kalian ya, hanya untuk berargumentasi menghit orang gitu ya. Nanti kalian sama aku ya di rumahku ya. Aku ajar kalian. Lu mau mandi sana? Ya aku nggak bisa, ada gerundak. Aku mandi juga nih. Udah waktunya mandi nih. Ya. Jangan samakan Tidak Tuhan saya dengan ada Tuhan kalian. dalilnya. Tuhan kalian tidak mempunyai Ya, roh, Tuhan saya berdua mempunyai nanti roh. sama saya ya di kamar saya. Nah itu Ya. kan kalau Kristen Tuhannya mempunyai roh katanya. Ya beda Iya. jelas dengan Tuhannya umat Kita Islam. sambung, izin kita sambung pernyataannya Bang Juma. Lanjut Bang Andi. Ya, bahwa gini Ustaz Alif. Menurut Bang Juma bahwa mana dalilnya menyembah Yesus itu selamat masuk surga? Nggak ada juga. Itu satu ya. Saya bicara dulu. Saya bicara dulu sebentar, baru dengarkan dulu lah sebentar. Jadi Kristen yang kayak Anda ini menyembah Yesus sebagai Tuhan selamat masuk surga tidak berdalil. Yang Anda bawa Yohanes 14:6 itu untuk Bani Israel. Itu ya, dengarkan baik-baik. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak dipotong kulupnya atau bersunat itu tidak akan mungkin masuk surga. Jelas datanya di sana. Jelas datanya. Karena diperkuat juga oleh Paulus, Galatia 5 nomor 2. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Tapi di sisi lain, yang tidak bersunat tidak akan pernah mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga. Di mana tempatnya? Neraka. Data. Itu kira-kira begitu. Lanjut. Karena aku udah bilang kan, ketika sebuah referensi ku berikan kepada kalian sebuah kitab wahyu di dalam Alkitab, apa kalian yang mencari? Tidak. Os, jangan kayak gitu, Os. Ya enggak? Atau enggak ketika saya katakan ya kan, tidak ada yang bisa Jangan pindah topik, ini aja lu bantah tadi pernyataan Bang Juma. Oh, jelas-jelas kan. Nah, mana datanya orang tidak bersunat masuk surga? Mana datanya? Makanya kan, apa kalian mempelajari sebuah perjanjian baru? Mana datanya? Ketika Menyembah Yesus itu masuk surga. apa kalian mengerti? Ada dua topik ini, coy. Kau cari datamu di Bible, Saya berikan menuhankan data. Yesus masuk Saya surga. dalam kitab, Satu. dalam kitab wahyu. Dengerin dulu yang kau harus kerjakan sekarang. Udah? Cari data di Bible, menuhankan Yesus berdata masuk surga. Tidak disunat masuk surga. Itu aja dah tugas lu. Pakai data. Oke, kalau Jangan pakai kalau congor, dapat, abang, pakai data. Oke, kalau dapat abang mau masuk Kristen tidak, Bang? Iya. Diberikan aja Iya. susah. Mana datanya? Mau. Black Mamba, Black Mamba. Mana diam, datanya? Kristen. Pakai data. Diam dulu kok, Black Iya, Mamba diam. pasti abang nggak mau masuk Kristen. Ya, pakai data, pakai data. Black Mamba diam. Black Itu Mamba data. diam. Saya Udah cubit kan? kamu. Diam. Pakai data ya. Kalau lu Itu nggak data. pakai data, mending lu tidur. Sekarang gini, kamu tahu nggak kitab wahyu di dalam Alkitab? Enggak, lu tidur aja kalau nggak ada data, tidur. Nah, ketika aku sebutkan sebuah data aja kamu nggak mau Mana mengakui datanya sebuah data. menyembah Yesus masuk Bagaimana surga? bisa Mana? disebut sebagai argumentasi coba? Ya mana datamu? Loh, jelas-jelas itu Bang data. Hos. Kitab wahyu Mana? di dalam Hos. Alkitab. Mana datamu? Menuhankan Yesus itu masuk surga, mana datamu? Cuma tadi terdiam beberapa Bahasa detik. Indonesia sederhana aja kalian nggak bisa mau paham coba. Ya Bagaimana? datamu mana? Menurut saya baca semua. Loh, Itu tadi udah sebuah ketawa, referensi. ketawa dan nangis itu bukan data, itu namanya pasrah. Saya udah berikan sebuah referensi untuk jadi rujukan. Bukan bagaimana referensi, sekarang data di Bible itu menuhankan Yesus masuk surga. Dua, tidak bersunat dijamin masuk surga. Itu datamu mana? masih tetap beromong kosong ya. Ternyata sama aja. Banyak gue yang suka omong Ya kosong. orang minta sini. data kok, gimana muter-muter ini Saya orang? berikan sebuah Oke, data. Bang. Mana datanya? Oke, Menjadi Bang. sebuah catatan. Ah, coba bacaan. tunjukkan mulai dari kejadian sampai wahyu. Datanya di mana? Baca. Dari kejadian sampai wahyu. Oke, Iya. sabar, Bang. Dari kejadian saya sampai katakan. wahyu. Mana datanya? Di sana, iya, di sana tidak tertulis bahwa kalau tidak mengikuti Yesus tidak masuk Ya kalau surga. Di tidak sana tertulis tidak ada tertulis. datamu, Kucluk.
Iya, tidak tertulis. Ya kalau tidak tertulis lu mau ngapain di sini kalau nggak ada tertulis? Bang, maksudnya begini, Bang. Ya Tidak gimana, tertulis coba? bahwa Orang Ya kalau orang nggak yang di tertulis sini- lu mau ngapain? Lu mau jual obat? Bang, tidak tertulis. Ya bahwa udah lu orang di jualan sini obat masuk lagi nih. surga, Bang. Lu jual obat, gua mau tidur. Bang, tidak tertulis. Nah, lu jual obat, gua tidak tidur. Obat tertulis. tidur aja lu jual, biar orang pada tidur. Tidak, Coba dengan- tidak tertulis, Bang. Abang baru ngomong, mana tertulis di mana kalau ikut Yesus masuk surga. Makanya saya ngomong tidak tertulis kalau orang yang mengikuti Yesus itu. Kalau tidak mengikuti tertulis, Yesus itu. terus lu ngomong dari mana? Dasar lu ngomong apa? Dasar abang ngomong Beda apa itu juga. pertanyaan Bang Adi, bukan itu. Bukan yang itu. menuhankan Yesus dan menyembah Yesus masuk surga, bukan mengikuti Yesus. Jangan dirubah pertanyaannya. Kalau ditanya pengikut saja tidak ada, apalagi yang menuhankan, lebih tidak ada kalau gitu. Oh, jadi kita lagi bermain Oke, dialektika. karena coba justru Anda buktikan. Oke, justru coba Anda Yesus buktikan yang menolak kita kalau yang- dia itu dituhankan. Oke, kalau Enggak, kalau kita abang lagi mau, bicara abang dialektika, buktikan. di dialektika mengikuti sama dengan bukan menyembah gitu. Ya Lagi memang bicara menurut Berubah argumentasimu, langsung pakai data aja. Jelas emang menurut kau dari tadi yang tidak Bahasa membuat ini Indonesia menjadi sederhana aja, kalian nggak bisa sebentar. paham lu. Host Bang, lagi ngomong. Bang. Host lagi ngomong. Bang. Yang membuat diskusi Mengi- ini tidak menjadi dialektika ini siapa? Orang lagi menjelaskan ngerocos mulu. Modal ngerocos siapa? Lo jelas kan Coba. karena teman kalian ngomong kosong banyak Coba, kan. siapa yang berkata omong kosong? Apakah itu termasuk dialektika? Apakah itu bukan Loh, jelas. red herring? Ketika sebuah Hah? dialek yang kuucapkan, Apakah itu ketika sebuah dialek yang apakah kuucapkan tidak berisi referensi, apa kalian mencari? Hello, nggak usah ngomong-ngomong dialektika kalau kau sendiri tidak paham apa itu Lo dialektika. jelas, dialektika Kau dari gue aja tadi nggak red pernah mau herring kalian sendiri ambil dalam tidak ingatan paham. kalian. Aku aja dari tadi bicara Makanya kalian cuma lain kali coba. kalau kau cuma mau modal ngomong aja, tidak usah Loh. naik-naik koma diskusi kalau cuma modal bunyi. Kamu tuh dari tadi cuma bunyi-bunyian. Apa buktinya aku Paham. modal bicara doang? Kau tahu modal bunyi-bunyian. Mana buktinya kalau aku modal bicara Tembolok dengan lidah kau itu berkolaborasi Nah, buktikan. menghasilkan bunyi-bunyian. Paham kau? Enggak, buktikan kalau itu sekedar Kau bunyi-bunyian. kau tidak bisa menjawab. Kau cuma modal bunyi-bunyian. Buktikan, itu bukan Tembolok sekedar kau terlalu bunyi-bunyian. aktif, tahu nggak? Tembolok sama lidah kau terlalu aktif. Nah kan? Makanya kau hanya bunyi-bunyian sebuah hujatan yang ada di dalam dialekmu, retorik Di macam apa itu, mana coba? saya ada hujatan? Udah. Saya mengeluarkan kata bagaimana pantasnya memberikan Hanya ada kamu sebuah pemahaman celaan bahwasanya dalam kamu itu cuma dirimu ketika bunyi-bunyian. lidahmu bergoyang dan menari-nari. Bang. Itu namanya pemahaman bagaimana saya menjelaskan Pemahaman sehingga macam kau apa yang mengeluarkan ketika lidahnya menari bunyi-bunyian. hanya untuk mencela orang lain. Bunyi-bunyian Pemahaman itu macam terjadi apa, Bang? karena Bang. adanya tembolok kau yang terlalu aktif dan lidah kau terlalu Pemahaman aktif, macam makanya apa? Ketika orang lain terjadi berucap dengan bunyi-bunyian referensi begitu. data yang harus menjadi jejak kaki bagi kalian tidak mau cari. Udah, pemahaman macam apa itu coba? Dialektika macam apa? Udah, di mana omong kosong kalian dari tadi? Sekarang, dialektika macam apa? Ketika saya beritahu sebuah data, udah, ya Apa? kan? Tidak Bagaimana? tidak mencapai kalau tidak melalui aku. Kalian ada mau ini, Orang lagi mau ngomong ini. rocos terus. Kayak perempuan kau. Orang lagi ngomong rocos terus. Jelas, karena Gimana orang bisa lagi tektokan? ngomong kosong. Bagaimana Nggak, bisa kalian mendikte tektokan? agama orang lain. Ketika coba, agama coba, kalian coba. didikte, apa yang terjadi? Coba kau dengarkan. Hah? Coba kau Pertumpahan darah dengarkan. gitu. Kau diam dulu, kau dengarkan. Kau diam dulu, kau dengarkan. Ya, saya dengarkan Kau ucapan ingat. Anda sekarang. Diam. Dengarkan. Diam dan dengarkan, ah. Coba jawab pertanyaan Bang Handi tadi. Diulang pertanyaannya ya. Di mana dalilnya menuhankan dan menyembah Mana? Yesus itu masuk ke dalam surga? Itu pertanyaannya. Boleh bicara ini? Boleh bicara nggak? Tadi suruh diam kan? Jawab. Lah itu Ya, silakan. pertanyaannya Itu menunggu kan sudah jawaban. selesai pertanyaan. Oh, yaudah ya. Ini menunggu Bukan jawaban saya- namanya. Saya ngomong, Ini bu- saya Roland kasih belum jawaban, jawaban, kan? Bang. Saya kasih jawaban. Di mana dalil tertulis bahwa mengikuti Yesus tidak masuk surga, Bang? Black Mamba, diam dulu ya, nak, ya. Biar Kamu nanti. sebenarnya itu pertanyaan nggak boleh. Itu bukan pertanyaan sih sebenarnya. Ya sudah, Di kau mana diam. dalil Black Mamba tertulis diam. bahwa mengikuti Yesus tidak Iya. masuk surga, Bang? Coba Anda buktikan itu dulu, Bang. Bukan Yesus, bukan itu. Black Mamba diam dulu, nak, ya. Maksudnya? Diam dulu. Di mana dalil? Iya, di mana dalil tertulis bahwa mengikuti Yesus tidak masuk surga? Di mana, Bang? Di mana dalil? Menuhankan Yesus dan Iya, menyembahnya iya. itu menjadi masuk surga itu di mana dalilnya? Iya, di Kalau mana dalil mengikuti tertulis bahwa Yesus bisa menyembah jadi para pengikut Yesus tidak itu masuk surga. Yang Iya, jadi di mana masalah dalil? adalah yang menuhankan Yesus.
Contohnya Kristen. Kristen ini menuhankan Yesus, di mana Yesus itu adalah manusia utusan Tuhan. Nah, di mana dalilnya bahwa menuhankan Yesus dan menyembahnya itu bisa masuk surga? Paham Ketika sebuah pertanyaannya? dalil saya beritahu kan, apakah kalian akan niat mencari? Saya katakan ya. Atau ketika sebuah bahasa sederhana dalam bahasa Indonesia saya berikan kepada kalian, apakah kalian bisa memaknai? Itu aja. Udah saya katakan. Anda Di bisa dalam Wahyu, paham pertanyaan atau mau Anda belajar ngomong di sini? paham pertanyaan kan? Pertanyaan Sebentar, bagaimana sebentar. bisa dikatakan sebagai Bang, orang saya nggak boleh memaksakan orang untuk mengikuti. Black Mamba, diam dulu. Black Mamba, diam dulu. Ketika kau memberikan memberikan data dan yang memaknai siapa? Apa kapasitasmu untuk memaknai data Bible? Kamu siapa? itu kitab Bisa memaknai saya. sendiri dengan Saya alasanmu. seorang Kristen. Alasan Anda Kamu bertanya siapa? untuk apa? Alasan Kamu Anda yang siapa? bertanya untuk Membuat apa? kesimpulan sendiri tentang kitab saya coba. Itu Lantas pikirkan. hanya kamu. Saya seorang Kristen, saya punya hak untuk itu. Sedangkan kau siapa coba? Hanya orang yang di luar. Udah. Diam. Nah, kan? Diam. Apa lidahmu sedang Lantas bergoyang hanya untuk mendikte kamu. sesuatu lagi? Lantas hanya diam. Lantas hanya kalian yang bermodalkan congor dengan imani saja. Kami tidak boleh memahami sebuah tulisan. Hah? Begitu cara kamu diaklitkah? Begitu Apakah caranya. pemahaman yang salah yang kalian ungkapkan itu pantas Kembali untuk topik, diucapkan? Bang. Kembali topik, host. Udah. Kembali ke topik saja. Apakah Di mana pemahaman kan yang tertulis bahwa terkesan menyembah itu Yesus tidak masuk dipublikasikan? surga, Bang. Sebentar, Black Mamba, ini bukan kelas menang. Ya. Sebenarnya juga bukan kelasnya dia ini, cuma sok-sokan aja. Dialektika aja dia nggak paham. Lo jelas-jelas kan, kalian tidak punya kepantasan untuk bicara tentang Alkitab kalau itu sesuatu yang buruk, tahu Coba nggak? coba beri data. Beri data. Lo udah Beri data jelas yang kau kan? mampu. Beri Saya data berikan yang kau sebuah mampu. data. Udah. Tuh, Saya berikan bacakan. sebuah data ini. Silakan bacakan. Ya kan? Bacakan, Saya silakan berikan sebuah bacakan. data. Di dalam Wahyu ada tertulis, udah, akulah Alfa dan Omega, dan ada tertulis semua bangsa masuk ke dalam surga. Atau Oke, berbagai selesai. bangsa. Sebentar, TikTok. Itu bahasa sederhana. Kita oke, iya bahasa sederhana sekali, betul kawan. Si Udah. paling jago dialektika, saya tanya kau tahu artinya alfa dan omega apa? Nah, Jawab. kau nanya aku, ketika aku tanya itu padamu, apa yang jadi jawabanmu? Kau tahu artinya alfa dan omega? Coba jawab kalau kau tahu. Kasih tahu Dialektika, saya kan? penjelasan. Ya. Arti Bagaimana dialek bisa apa? pertanyaan sebuah retorika ketika diretorikakan kembali tidak mau menjawab? Pakai otak. Udah, kedunguan yang ada di dalam pikiranmu saat ini. Kau sebutkan alfa omega, bodoh. Kau tidak mengerti jelas, artinya kan? alfa Ketika itu omega. kutanyakan kepadamu, Alfa apa yang jadi omega kesimpulanmu? itu abjad Sia-siaan omong Yunani. kosong ucapanmu, hanya percelaan yang ada kosong sendiri. itu abjad Dalam- Yunani. Alfa omega itu abjad Yunani. Yang kau Ya, sebutkan yang artinya itu apa, Bang? Yang Artinya artinya apa? apa? Saya sebutkan yang kau sebut kesimpulanmu. itu arkekekelos. Itu tidak merujuk ke situ, terlalu jauh. Ya Terlalu udah jauh. sih, selesai Makanya kan jangan jawabanmu kau tunjukkan menjawab kebodohanmu segalanya, udah selesai. Di depan 3.000 orang kau tunjukkan kebesaran mulutmu itu. Lo jelas kan, kebesaran ketika mulutmu itu cuma sederhana aja kau nggak bunyi-bunyian bisa saja. paham. Kau hanya Kau bicara saja tidak kesimpulan yang mengerti. mengungkapkan Kau saja tidak sebuah mengerti. omong kosong dan kesia-siaan. Omong kosong. Lo jelas. Terlalu besar mulut kau ngomong omong kosong, kau nggak ngerti Siapa yang besar mulut apa-apa. dari tadi coba ah? Siapa yang besar mulut dengan banyak pendukung coba ah? Coba, Siapa yang selalu ngomong kosong? Siapa yang selalu ngomong kosong tapi nggak pernah Di mana sadar? letak, Apa yang di mana dipaparkan? letak omong kosong saya? Apa Di yang mana kau kalimat paparkan saya dari berisi tadi? omong Apa kosong? yang kau paparkan dari tadi? Apa yang kau Berikan paparkan? diktemu di mana Apa yang kau omongan paparkan saya yang dari tadi? berisikan omong kosong. Ya, Apa yang kau berikan paparkan dari diktemu tadi? sekarang. Apa yang saya katakan berikan Apa diktemu yang saat kau ini paparkan juga. dari tadi? Alfa dan omega Mana artinya apa? diktemu? Alfa dan omega artinya apa? Loh, berikan kesimpulanmu. Alfa dan Udah kamu omega jawab tadi, kan? artinya apa? Paham tidak? Jangan pernah membaca ayat kalau kau Berikan tidak mengerti apa-apa. kesimpulanmu. Alfa dan omega artinya apa? Udah, Bang, saya itu sebutkan tanyakan dia lagi. Artinya yang Alfa dan pertama omega dan artinya apa? terakhir, Bang. Bang, Dia yang tadi pertama dan Ustaz, terakhir. Sudah? Ya, oke. Memang tidak ada jawaban. Pertanyaan sederhana. Di mana dalilnya yang merujuk bahwa menyembah Yesus dan menuhankan Yesus itu masuk surga? Tidak ada dalilnya. Jawabannya malah alfa dan omega. Itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama Bang, sekali Bang, tidak oke. nyambung. Oke, kalau memang tidak ada Di mana dalil, sekarang? sabar, Iya, Bang. di mana Yesus mengajarkan demikian sehingga dia itu masuk surga? Kalau ancaman menuhankan Yesus sehingga dia masuk neraka itu ada. Tetapi dalil menuhankan dan menyembah Yesus itu tidak ada. Nah, bagaimana coba Anda memahaminya? Jelas Yesus katakan,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Itu kata Yesus. Nah, Anda menuhankan dan menyembah Yesus itu ajaran siapa? Di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya Tuhan dan dia disembah? Tidak ada. Kalau Yesus menyuruh menyembah Tuhan ada. Contoh Matius 4 nomor 10. Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu yang diajarkan Yesus. Nah, silakan cari jawabannya, atau kamu tambah ayatnya, bikin pasal sendiri, lalu sampaikan kepada seluruh umat Kristen bahwa menuhankan Yesus dan menyembah Yesus akan masuk surga. Silakan ditunggu jawabannya. Oke, Balik saya jawab. kenapa Ustaz? Saya jawab ini. 1. Dalam ucapannya sebuah disclaimer, tidak ada di dalam Alkitab katanya. Oke. 2. Ya kan? Ada sebuah disclaimer lagi bahwasannya tuh Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia yang menyuruh menyembah Tuhan. Itu sebuah disclaimer kedua ya. Dan itu bisa menjadi sebuah dalil untuk apa? Ini jawaban disclaimer. Dan sebuah jawaban pastinya di dalam Matius dikatakan berbahagialah. Orang Kristen pasti tahu itu. Ya. Ada ucapan berbahagialah. Ya. Dan tadi udah aku bilang kan, ketika aku sebutkan sebuah referensi Wahyu, apa kalian bersedia untuk membaca? Mana jawabannya kok malah disclaimer apa? Disclaimer itu jelas apa? Jawabannya kan? Itu jelas jawabannya. Mana jawabannya mana? Yesus mengajarkan menyembah dan menuhankan dia itu masuk surga. Kalau ancaman dari Yesus ada. Kok malah jadi disclaimer ini gimana? Disclaimernya apa? Kalau nggak ada disclaimer dia nggak punya data. Yang jelas menuhankan Yesus ancamannya neraka. Kata Yesus, enyahlah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan Itu, jangan data kasih ada tahu itu. Ibes kalau dia di mute. Jangan kasih tahu biar dia ngomong terus sendiri. Itu tadi. Sekian dari Andi, sampai jumpa. Itu tadi salah satu contoh anak muda yang baru semester 3, semester 4 di kuliahan, tapi udah selalu mulai belajar diskusi, tapi nggak paham arah diskusinya kemana. Jadi untuk anak muda yang baru mulai belajar yang namanya bahasa filosofi atau belajar filosofi, terus udah mulai ngerasa jago berdiskusi, tapi apapun yang dikatakan selalu dibantah karena apa? Walaupun dia nggak paham apa-apa sama sekali. Cuman ya, begitulah caranya. Apalagi ditambah dengan doktrinnya. Apabila kamu sudah mulai kalah dalam berdiskusi, teruslah ngoceh-ngoceh sampai lawanmu capek. Begitu. Nah, sekarang Black Mamba, mau ngapain kau Black Mamba? Apa? Mending ini aja bro, saya kasih saran, lebih baik kau cari obat nyamuk melingkar-lingkar, pelajari itu, dia nanti dibakar mulai dari mana, habis di mana, ikuti dia, ikuti aja itu alurnya api itu, oke. Oke, saran saya sekali lagi bahasa Indonesia nih, lu beli obat nyamuk bakar, Yesus. enggak dengerin terakhir dari gua, mau pergi nih. Lu beli obat nyamuk melingkar, lu bakar dulu awalnya, fokuskan pandangan matamu ke situ, nanti api itu berakhir di mana. Nah, begitulah cara diskusimu. Iya. Apalagi iya. Yang ada bro, tertulis di situ. Siapa yang menuhankan Yesus? Siapa mengusir setan atas nama Yesus? Siapa yang merdu buat atas nama Yesus? Yesus berkata, enyahlah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu ya. Oke, berarti jadi tidak ada data. Jadi tidak ada data. Menurut abang? Tidak ada data menuhankan Yesus itu masuk surga. Iya. Berarti di situ Yesus siapa? Yesus itu utusan Tuhan. Anaknya Maria. Kenapa? Yesus itu Tuhan, anaknya Maria. Nanti nabok congor lu. Kenapa lu selalu menuhankan saya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu, kata Yesus. Lu mau apa lu? Lu mau apa? Lu mau apa nanti ketemu Yesus? Oi, Black.
Gue nggak pernah mengklaim diri gue Tuhan. Siapa yang ngajarin lu? Lu mau jawab Ya, begini, tapi, ya. Yesus. Jadi, Jawab, Bang, lu siapkan dulu hanya jawabannya ini. gini. Ayo dengerin, diam. Boleh. Lu siapkan jawaban nanti begini. Iya. Yesus, saya menuhankan kamu itu memang bukan kamu yang mengajarkan aku, tapi saya mengikuti ajarannya Paulus yang mengatakan kamu itu mati bangkit menjadi Tuhan. Gitu. Dengerin orang kalau ngomong biar lu punya jawaban nanti kalau ketemu Yesus. Oke. Karena Yesus Nah, saya sekarang berkata pertanyaannya, dia jalan. siapa yang menyuruh kamu? Dengerin. Siapa yang menyuruh kamu menuhankan Yesus? Yesus sendiri. Di mana datanya? Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu Yesus di situ jalan apa tujuan? Dia kebenaran dan hidup, Bang. Ya. Terus yang tujuannya kemana? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Oke. Yesus Kristus itu, Bang. Oke. Ya, tujuanmu kemana? Tujuanmu kemana? Ke Bapa apa ke Yesus? Gimana, Bang? Di situ ada Bapa, ada Yesus. Yang mana yang Tuhan? Ya Bapa yang Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Hore! Pintar. Itu tahu. Bapak yang Tuhan, Yesus yang Ditanya sama mutusan. yang bukan Tuhan. Udah mulai pinter kau Black Mamba. Udah mulai pinter kau. Mulai pintar dia. Bang Handi, sudah. Anda sudah merasa puas. Loh, Anda sendiri yang bawa data. Di situ ada Yesus, ada Bapa. Yang Tuhan yang mana ya Bapak? Yesus bukan Tuhan. Hore. Karena saya Tritunggal. Hore. Udah mulai pintar ya Bang Handi. Udah mulai pintar dia. Karena saya Tritunggal. Hah? Tritunggal? Yaps. Kalau Tritunggal itu berapa Tuhan? 1. Siapa nama Tuhan itu? Yesus Kristus itu. Tadi kata Bapak. Mana sih? Kok mencret semen di sini? Mencret semen bersih. Enggak, tadi saya kasihan Bang Suma saja. Serius. Saya kasihan Bang Suma. Black. Bang, Kau saya kabur mengerti. sama Saya tadi ya. mengerti kalau debat sama kalian itu pasti kalian nggak mau kalah. Itu pasti. Kau kabur sama Itu satu. tadi, Black. Itu Dari satu mana-mana. kepastian. Kau kemana tadi? Aku Itu satu kepastian bahwa kalian itu tidak mau kalah. Guru Nazumen. Ya. Bukan kelas Kalau kau ngomong kalian, saya juga ikut. Karena itu fakta sih kalau menurut saya ya, itu fakta karena Enggak, tadi saya perasaan aja nggak enak sama Baginda. meminta naik Baginda faktor Nabi apa Suma. di event tadi. Ini Putra Muslim apa Kristen? Putra? Saya Katolik. Bu Katolik, lanjut. Terakhir dari saya izin dulu. Black. Black. Aku mau jalan Black. Dengerin. Tuhan kamu ada berapa? Tuhan kamu berapa? Tuhan saya 1, Bang. Namanya siapa? Yesus Kristus itu. Berarti Bapak Kalau bukan Tuhan. kamu ada tidak? Kalau Tuhan kamu ada tidak? Tar dulu, ada. Namanya Dengerin, siapa? jangan nanya balik dulu, ini dulu saya mau Namanya pergi. siapa? Namanya Allah siapa? Subhanahu wa Namanya siapa? taala. Allah Yang mana, Bang? yang menciptakan Tuhanmu. Jawabnya gampang tuh. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan ya? Oke. Bukan Tuhan. Putra kecil suaranya Bang, Putra. Oke, Gini. sudah. Yang Sebelum menciptakan Anda Yesus jalan, adalah Allah gitu kan, Allahnya Oke. Bang gitu kan. Sedangkan Tuhan Yesus sebelum Anda diutus jalan, dari ke dunia ini sebelum dunia ini lahir Bang, sebelum dunia ini diciptakan itu Yesus itu udah diutus. Iya, Bang Putra. Bang Handi. Itu Bang. Bang Handi. Jadi abang Bang Handi. membahas soal Alkitab, abang itu nggak mempelajari dari awal. Abang cuma ngambil sepotong, ngambil Kebijaksanaan dalam perwakilan. full. Nah, Jadi, ketika Bang Handi. kalau full membacanya Ya. semua dari awal itu mungkin abang paham gitu. Oke, gini Putra. Kamu lagi Putra saya tanya. Biar kau nggak ngomong panjang. Handi, Putra, jangan Tuhanmu tanya, berapa? saya boleh bertanya. Diam dulu kau Black. Saya Putra sebentar. Jujur ya. Putra diam dulu, diam. Bang Suma saja. Diam. Putra, Tuhanmu berapa? 1 Namanya? namanya. Ya. Ada nama itu Tuhan Yesus. Oke, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan ya?
Bingung. Bingung. Saya nggak bingung, saya nggak Ah. bingung. Oke, saya beritahu ada 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang manakah yang Tuhan pilih? Kan saya bilang, saya dengar dulu, Bapa, dengar dulu. Putra, Saya jawab, dan Roh Kudus. Saya diam dulu. Yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Saya ulang. Saya nggak bisa jawab itu karena saya orang yang kayak di Batu jarang membaca Alkitab ya. Lo berarti kau nggak? Saya bukan berarti saya sok jago. Saya cuman bilang Anda bisa berkata Indonesia nggak? Saya cuman bilang saya bukan orang pintar. Saya udah jelaskan tadi. Saya bukan Ya pintar. kalau saya ulang ini, Tetapi, nggak usah jelaskan, tinggal pilih kok. Sekarang saya Yang tanya, manakah, apakah dengerin Tuhan Putra, pada siapa? yang manakah Tuhanmu Putra? Ya Allah. A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Saya ulang ya. Saya tanya seperti Di antara yang saya sebut tadi, pilih salah satunya. Yang Tuhanmu itu. Saya nanya, jawab dong, jangan Anda Yang dulu manakah bertanya. Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Yang manakah Tuhanmu Putra? Saya ulang ya, dua-dua yang Benar, kata Putra semuanya benar, ya kan Oke. Putra? Jadi saya ulang ya. Black sama Putra diam dulu. Siapakah Tuhanmu nama-nama berikut ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Dipilih. Silakan. Ya, Tuhan saya ada, Tuhan kalian nggak ada. Hampa. Lagi. Ya. Kucluk Ya, lu. Bang, ya. Udah Tuhan, dikasih iya, bantuan jelas. jawaban Tuhan nggak saya mau ada. milih. Simpel Ya. aja nih. Tuhan, Bang, Bang, jalan, Bang, di jalan. Ya, mohon maaf. Lagi nyampe. sebelumnya. Bentar, Bos. Udah dikasih Saya mau bantuan nanya nih. jawaban nggak mau milih. Paling Dasar saya- kucluk lu. Bang Handi, Tuhan saya ada. Udah diam dulu, Black Tuhan Mamba kamu- diam. Bentar, Bang Black. Mamba diam. Black, bentar. Black Mamba Mau diam. nanya sih sebenarnya. Sebentar, Satu tadi, sebentar Pak. apa namanya? Pak Putra, sebentar ya Pak. Tadi saya tertarik dengan bahasa Bapak, bahwasanya ketika ingin belajar, pelajari semua isi Bible. Boleh Bapak saya tanya ketika memang Bapak mempelajari mulai dari awal sampai akhir? Kan udah saya katakan tadi. Bahwa? Saya itu jarang membaca Alkitab karena apa? Karena Lantas- saya orang tuh berdosa. Saya juga Lah, di lantas- dunia ini nggak ada orang suci, Pak. Ya Di dunia memang ini tidak ada. suci. Siapa yang ngomong? Ya udah. Benar, tidak ada. Sedangkan umat Sama muslim dengan- aja, umat muslim kalau aja nggak tidak- 100% Dengarkan, bisa dengarkan, membaca dengarkan, dengarkan, Pak. Bang Suma, saya mau Iya, bertanya, iya, boleh iya, Bang iya. Suma? Sebentar, atas sampai dengarkan. bawah. Saya turunkan kau, Black Mamba, kalau kau tidak mau diam. Saya turunkan Diam kau. dulu Bang Black. Dengarkan, Bang Black. Saya kan bertanya Ketika- ini lagi apa nih? Bentar. Ketika Bapak mengatakan bahwasanya tidak ada manusia yang suci di dunia ini, terutama Tuhan Bapak, betul? Salah. Iya. Betul toh? Saya bilang tadi, sebelum Ya. bumi ini diciptakan Iya, oleh Maha iya sebentar Kuasa, Bapak. Tuhan itu Jangan lari ke situ dulu. diutus. Betul. Ya udah, betul mau apa lagi? Sebelum Apalagi sebelum kita lari pertanyaannya? ke situ, yang namanya cross check pembahasan bahwasanya semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang suci, terutama Yesus, yaitu Tuhan Bapak, betul? Oke, terus? Berarti Bapak setuju ya? Teruskan aja, Oke, saya mau dengar. berarti ya tidak ada seterusnya Pak. Saya cuma meng-cross check bahwasanya Bapak memastikan bahwasanya Tuhan Bapak tidak suci sama seperti kami, Bapak juga Tidak dan suci saya. bagaimana? Begitu. Lah, Tidak suci bagaimana? Bang Handi jangan kabur, saya belum tanyakan Bang Handi kenapa kabur. Diam. Begini. Oke. Bos, mohon maaf Oke. nih sebelumnya nih. Saya dari tadi apa namanya ya? Saya mau pengen Apa? bertanya itu dilarang gitu. Bukan dilarang, Mulu Pak. yang bertanya, udah saya jawab. Bukan dilarang. Sebentar Bu Rama, sebentar. Siapa nih? Sebentar ya, Eja sebentar. Bukan dilarang, tetapi Bapak naik di sini mengeluarkan beberapa statement yang sangat menarik, sehingga itu yang saya pertanyakan. Oke. Ketika Bapak mengatakan bahwasanya Bapak tidak mempelajari Bible, terus Bapak merujuk kepada kami bahwasanya kalian harusnya membaca dari awal sampai akhir. Bagaimana kita mau diskusi, membaca, mengkaji dan menelaah apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri, tapi Bapak juga tidak pernah membacanya. Sedangkan kami membacanya, Pak. Bagaimana ceritanya tuh, Pak? Sedangkan di mana dalam diskusi ini, Pak, beberapa pendeta-pendeta bahkan petinggi-petinggi gereja, Pak,
sekarang yang ada Pak, kita pernah diskusi, bahkan literasinya kita baca, mereka membenarkan setiap apa yang kita diskusikan. Mereka membenarkan Pak. Saya sekarang tanya. Bang, jangan habis berbicara saja, Bang. Bentar, Bang Black. Diam, Black Mamba diam. Bang Black Mamba, bentar. Habis berbicara saja. Ini mungkin gini Bang Black, gini. Kenapa manusia, mau Islam, mau Kristen, maupun Hindu, maupun yang lain, agama lain pun, pasti ada yang namanya itu yang nggak hafal di Alkitab mereka ataupun di Al-Quran mereka, bener nggak? Black ditanya, Black, lu hafal nggak Bible, Black? Bukan Black, saya tanya, Anda yang saya tanya, gitu saya. Anda Yang mana yang Bapak mau? Yang mana yang Bapak mau? Manusia mau agama apapun itu, ada nggak yang bisa, ataupun maksud itu bukan yang bisa, maksudnya pasti ada beberapa orang atau ratusan orang yang nggak bisa menghafal dari Alkitab mereka ataupun Al-Quran mereka. Ada nggak? Betul, ada. Nah, terus? Jadi kalau kan saya katakan dari awal tadi, saya itu jarang membuka Alkitab. Kalau Bapak tidak tahu dan belum pernah membaca Alkitab dan tidak mempelajari dengan seksama, disinilah tempat Bapak belajar. Nah, saya katakan Bapak, dengarkan Pak, dengarkan Pak. Dengarkan ya Pak ya. Yohanes 5:30 mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus yang mengatakan, on cam, tunjukin ayat-ayatnya, on cam dong. Kalau mau, kalau itu Astagfirullahaladzim. on cam kan dong. Iyalah, Bapak kalau cuman Anda berbicara, cuman saya diskusi bukan berbohong Pak. Apa yang mau Jangan percaya Mas Bro gitu. On cam dong, kasih tahu ayat-ayatnya. Saya bantu. Kasih tahu. Saya bantu. Kamu, Bang, tadi kamu Sebelum mengatakan kamu turun, tidak berbuat ya. apa-apa. Gimana, Bang? Ya, diam Black Mamba. Nih. Black Mamba, saya turunkan kau Black Mamba. Diam. Ini Silakan. fakta terindah pernyataan dari Yesus. Saya bantu. Yohanes 5, saya besarkan Ustadz Arif. Saya bacakan sebelum kau cross check. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Apabila ada kesaksian yang datang daripadaku, sudah pasti itu kesaksian tidak benar. Karena kesaksian yang benar datang daripadanya. Nya itu siapa? Allah Bapa. Jadi Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Allah Bapa yang mengatur. Paham? Boleh saya Black jawab? Mamba diam. Diam Black Mamba. Diam kau. Kenapa nggak boleh saya jawab, Bang? Karena kau Nih tidak ya, berdiskusi dengan udah saya. ya. Jelas ya datanya ya. Ini kata Yesus, pengakuan Yesus dengan sejujur-jujurnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Oke, stop, balik, bentar itu. Emangnya saya supir Pak, Karena ini Dia, melainkan pernyataannya. dia. Anda bisa melainkan dia. Anda bisa nggak? Wow. Diriku Dia sendiri mau kritik melainkan teks. dia. Coba di itu Dia mau lagi. kritik teks ya. Kameranya jangan Menurut diinin Bapak, dong. Kameranya menurut rapi. menurut Bapak, harusnya malu Orang-orang bisa baca dengan full. Harusnya Anda siapkan juga kitabnya di situ, Bang Faisal. Bukan. Hmm. Dengar dulu. Aku Bentar. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini siapa yang demikian ini? Tuhan Yesus, aku. Yang tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri siapa? Tuhan, aku. Yes. Oke, boleh Ya. boleh saya jawab, Bang. Nah, sekarang Bang Ali. sekarang itu kan ada kata-kata coba agak jauhin lagi dong kameranya, jangan terlalu dekat begitu, nggak kelihatan yang di ini. Astagfirullah, apa sih Pak? Oh. Nah itu, Aku tidak dapat kehendakku berbuat sendiri, apa-apa dari diriku melainkan sendiri. kehendak Dia yang mengutus aku. Anda bisa baca nggak sih tentang diriku sendiri? Lah. Itu kan ada, sebentar, Ustaz, kehendakku izin. sendiri melainkan kehendak Ya, Dia yang silakan. mengutus aku. Dengerin ya Pak. Dia itu siapa Pak? Kehendak Dia yang mengutus aku. Iya, Yaitu kehendak Bapa. dia siapa? Bapak yang berkehendak mengutus siapa? Yesus. Nah, Yesus utusan apa bukan? Yes. Saya mengutus OB saya membelikan saya rokok. Apakah saya membeli rokok? Hei, jawab. Hei,
Saya mengutus, Kalian tuh nggak bisa membedakan jangan dari jangan ngeles, kata-kata jangan itu ngeles. kan nggak bisa. Kalian nggak bisa mengatakan itu. Jangan ngeles. Saya mengutus Kenapa? sekretaris. Saya nggak ngeles. Diam. Saya mengutus sekretaris saya untuk menemui klien karena saya lagi sibuk. Siapa yang mengutus? Siapa yang diutus? Apakah diri saya sendiri? Hei. Kau ini bahasa Indonesia saja Udah tidak jelas paham kau. di situ, ditulis di situ. Kalian malah melenceng-lenceng sana sini, nggak jelas. Bang Putra ini Gitu kalian lucu itu. banget, Yang Bang Setengah Putra. gitu. Yang Jelas mengutus ada. Allah Bapa mengutus Yesus. Saya mengutus sekretaris saya. Ketika saya mengutus sekretaris saya, apakah sekretaris saya itu adalah saya? Paham kau? Kayak mana ini orang? Astagfirullah haula wala quwata illa billah. Bapak ini sudah gede loh, Sekarang sudah saya dewasa loh, tanya. Pak. Boleh saya bertanya? Tadi kan udah. saya kan bertanya Begini, tadi bukan. nih, karena host yang bertanya duluan, bener nggak? Sebentar. Bapak sekarang mengaku bahwasanya Yesus utusan. Saya paham. Udah selesai gitu, Pak. Jangan kayak menyerah kayak oke, kayak kabur, nggak boleh. Memang Kita ini itu diskusi. faktanya tuh. Yesus itu utusan, memang faktanya. Ya sudah. Berarti lantas kenapa dituhankan? Itu kan pertanyaan poinnya. Ketika Yesus utusan, kenapa dituhankan? Ketika saya seorang direktur mengutus sekretaris saya, kenapa sekretaris saya dijadikan direktur juga? Saya tersinggung sebagai direktur, Pak. Paham? Saya sebagai direktur mengutus sekretaris saya, jangan pernah panggil sekretaris saya direktur karena saya direkturnya. Begitu Bapak, Itu akal terserah manusia Anda sehat. mau bicara apapun. Sekarang saya mau Bukan nanya. terserah, Anda tapi nanya nih itu sama adalah saya. bahasa Indonesia yang baik. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bapak bilang dong, iya benar. Ini Ya sudah di sini selesai. lagi azan. Sekarang Saya Anda harus sebagai bertanya. orang Katolik, saya menghargai umat Islam. Lagi Katolik, mohon mute dulu ya. Di sini aja juga Anda ini adalah Katolik, di mana Katolik itu diajarkan tidak boleh berdebat, cukup imani saja dan terus fokus Masalah belajar berdebatnya, Bible. Pak. Dari teksnya di sini itu manusia apa Tuhan? Bukan urusan Bapak, Bapak sebagai Katolik tidak dibolehkan untuk berdebat. Biarkan Protestan, Pak. Kok Protestan? Protestan punya tugas, Pak, yaitu menginjili di mana-mana, jadi misionaris di mana-mana, membohongi orang di mana-mana biar masuk Kristen. Siapa yang bilang membohongin? Itu fakta dalam kita Pak, semua. kenalkan Pak, saya pendeta Ar-Rasyid, Pak. Bapak ini Pendeta? macam-macam. Anda pendeta? Udah dikasih tahu. Saya pendeta, Pak. Anda pendeta? Anda Iya. benar pendeta? Saya pendeta, Pak. Oke, saya udah follow Anda ya, tolong di follow back. Nanti ketika saya undang Anda masuk, bersedia tidak? Bersedia. Oke, siap. Benar-benar ya? Udah majuan sini, majuan sana. Udah lurus. Nah. Sebentar lagi. Kenapa? Ya, sudah dipahami ya. Sudah dipahami kalau Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau sudah mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, maka mustahil dia itu Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sementara Yesus tidak bisa. Oke, mungkin saudara-saudara sekalian tuh mungkin bingung. Sedangkan Tuhan Yesus berdoa gitu pada siapa gitu, bener nggak? Loh, kalau saya melihat dari kejujuran Yesus nggak bingung. Yesus berdoa kepada Tuhannya Yesus. Saya kan nanya kan pada kalian. Lah iya, saya melihatnya nggak bingung. Yesus berdoa kepada Tuhannya Yesus. Oke, sekarang saya tanya ini, adakah mujizat yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nampaknya udah tumor tuh nampaknya tenggorokan tuh Pak Haji. Sebentar, Host. Begini. Mas Alif. Begini Pak ya. Tidak, saya mau nanya. Kalian mulai Begini. saya bertanya tidak boleh. Bagaimana Ya, ini? bukan. Perdebatan apa Boleh, ini, boleh, Cok? Boleh Pak, boleh. Boleh, Jangan ya. perbaiki bahasanya Pak ya. Begini Pak. Masalahnya dari tadi saya berbicara sering Bapak sekali. Dari tadi saya bilang Bapak, itu kan. Saya Bapak bisa tadi bertanya dengar nggak? tidak. Bapak tadi dengar nggak? Saya ini pendeta. Saya mau jelaskan kepada Bapak biar Saya Bapak nggak peduli mempunyai ada pendeta mau apa, Anda mau ulama, mau Habib, saya nggak peduli.
Saya mau mengajarkan Bapak bagaimana konsepnya mengimani saja. Nggak perlu Anda mengajarkan saya, karena ajaran saya sudah ada. Lantas Bapak mau apa di sini, Pak? Mau belajar atau mau gimana? Saya mau tanya. Ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Kalau kalian bisa jawab, ya syukur. Ya kalau enggak, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Allah gitu ya. Allah kalian atau Allah gitu berdoa kepada siapa? Sedangkan dia Allah gitu. Nah, itu yang santai aja, jawab aja. Ya udah, nggak berdoa, Pak. Jawab aja, nggak apa-apa, santai jawab. Nggak berdoa, Pak. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi? Allah itu pengabul doa yang mendengar semua doa. Inna kasami doa, sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengar setiap doa. Bukan Tuhan itu berdoa.